Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Adib di tempat kita mendalami kisah, aksi, dan cerita emosional di balik layar. Kali ini saya bakal bahas trailer yang benar-benar udah ditunggu banget, lagi booming banget, yaitu trailer dari film Superman yang bakal tayang tahun depan filmnya ya, tahun 2025 kalau nggak salah. Film ini disutradarai oleh James Gunn yang udah nyutradari film-film dari Marvel. Kalau kalian nggak tahu itu dia nyutradari film Guardian of the Galaxy, trilogi Guardian of the Galaxy itu disutradarai oleh James Gunn ini. Nah, di James Gunn ini bakal jadi CEO dari DCU, dan dia bakal ngurus semua film-filmnya. Di James Gunn ini yang bakal ngurus. Langsung ke intinya, di sini terlihat trailer ini memperlihatkan versi baru Superman yang diperankan oleh David Corenswet, yang dimana udah terlihat kelihatan banget perbedaannya dengan Superman sebelumnya ya. Kelihatannya si James Gunn ini mau ngasih kita cerita yang lebih fresh, lebih elegan tentunya, dengan cerita yang tetap epic. Jadi apa yang kita lihat pertama, suasana kota metropolis yang sinematografinya menurut saya adem banget, CGI-nya juga udah mulus banget. Sebelumnya saya juga suka banget sama sinematografi sama yang dikerjain sama Zack Snyder. Saya juga suka yang kesan darknya ya, itu udah jadi ciri khas Zack Snyder. Cuma menurut saya kekurangan dari Zack Snyder ini, dia tuh nggak bisa bedain mana cerita yang, kalau kalian tahu ya, perbedaan Superman sama Batman tuh, Superman itu lebih cerita ke lebih yang vibe-nya suasananya cerah. Kalau Batman vibe suasananya itu gelap. Karena Superman itu menjadi simbol harapan bagi manusia, beda dengan Batman yang menjadi pahlawan yang misterius gitu, vigilante kan. Nah, saya kurang suka dengan Zack Snyder bagaimana dia menggambarkan Superman, karena menurut saya Superman versi Henry Cavill ini atau yang dikerjakan oleh Zack Snyder ini malah menurut saya bukan menjadi sebuah simbol harapan, tapi menurut saya malah dia menjadi pahlawan yang dominan, yang seakan-akan bisa ngamuk dan jadi menyeramkan gitu, menjadi sebuah ancaman. Jadi kita nggak ngerasain bagaimana Superman menjadi sebuah simbol harapan bagi umat manusia. Berbeda dengan si Superman yang versi ini yang dikerjakan oleh James Gunn yang diperankan oleh David Corenswet, sinematografinya itu dipasin bener-bener pas, bener-bener suasananya itu dibikin cerah. Kalau kalian lihat komik Superman Legacy itu vibes-nya udah persis gitu. Jadi vibes-nya tuh suasana cerah, lebih fresh, lebih bunga gitulah. Selain itu kita jadi perhatikan dengan Clark Kent, bagaimana hubungan Clark Kent dengan dunianya, bagaimana terus dia sebagai jurnalis di Daily Planet, dan juga konflik internal dia sebagai superhero. Ada sesuatu yang refreshing bagaimana trailer ini memperhatikan sisi manusiawi Clark Kent. Dia nggak cuma digambarkan sebagai dewa yang tak terkalahkan, tapi juga sebagai seseorang yang menemukan jati dirinya di tengah-tengah orang-orang biasa. Si Clark ini ingin mencoba beradaptasi bagaimana dia bisa diterima oleh orang-orang di sekitarnya, oleh manusia-manusia biasa. Yang ini sangat berbeda dengan versi Henry Cavill, di mana karakter Clark Kent dan Superman itu terasa sama, gak ada perbedaan yang signifikan. Nah, di Superman kali ini, si Clark Kent dan Superman itu benar-benar digambarkan dengan beda banget, dari gestur tubuhnya, cara berdirinya, cara ngomongnya, cara berjalannya. Kalau kalian di trailer itu diperhatikan juga saat dia menjadi Clark Kent, dia jalannya lebih bungkuk, rambutnya juga diubah lebih curl gitu kan, lebih keriting. Saat dia menjadi Superman, rambutnya jadi klimis, jadinya lebih dekat. Dan itu tentunya orang-orang nggak akan menyadar bahwa si Clark Kent ini adalah Superman. Itu juga kita juga bakal ngomongin salah satu karakter penting, yaitu Lois Lane. Karena menurut saya ini karakter yang bakal juga berperan penting ya di film-film DCU, entah itu Superman atau film-film selanjutnya. Kalau kalian pernah nonton film Justice League sebelumnya yang tahun 2017, saat kita diperlihatkan penglihatan masa depan dari si Cyborg, di situ digambarkan Superman sudah menjadi jahat karena Lois Lane mati.
Tentunya Superman ya, dia sebagai pahlawan terkuat di Justice League berpihak kepada musuh, tentunya itu kan menjadi sebuah ancaman yang sangat berbahaya. Nah itu karena karakter ini, si Lois Lane ini. Di sini kita bisa lihat seberapa pentingnya karakter si Lois Lane. Dalam trailer ini, dalam film ini, si Lois Lane bakal diperankan oleh Rachel Brosnahan. Chemistry-nya dengan karakter udah terasa natural, walaupun kita diperlihatkan cuma beberapa detik di trailer ini. Selain itu, latar belakang James Gunn sebagai sutradara juga bisa bikin saya berekspektasi banyak lah. James Gunn sendiri bilang bahwa dia ingin mengembalikan Superman ke akar moralnya yang selalu ingin melakukan hal benar walaupun di dunia yang kompleks. Hal ini adalah sesuatu yang terkadang tidak terasa di Superman versi Henry Cavill, di mana fokus lebih sering diberikan ke konflik luar daripada perjuangan Clark Kent. Kali ini sepertinya Gunn ingin memastikan kita bisa melihat sisi manusiawi si Clark Kent ini. Kalau kita bandingkan dengan versi Henry Cavill ya, ada perbedaan mendasar yang bisa kita lihat. Henry Cavill ini adalah Superman yang megah, hampir seperti dewa, dan kehadirannya tuh benar-benar dominan. Berbeda dengan Superman yang versi David Corenswet ini, dia tuh Superman lebih membumi, lebih merakyat gitu kan. Dan gimana ya, intinya tuh lebih family friendly gitu. Tapi tetap tidak menghilangkan aura kepahlawanan dari Superman itu sendiri. Ini adalah sesuatu yang menurut saya penting. Superman bukannya tentang kekuatan fisik, tetapi juga bagaimana dia menjadi simbol harapan bagi manusia. Dengan perbedaan yang jelas antara Clark Kent dan Superman, tentunya kita bisa lebih terhubung dengan sisi emosional dari karakter ini. Dari segi visual juga trailer ini benar-benar memanjakan mata, nggak ada masalah lah. Kalau kalian lihat kan ada Luthor Corp itu yang katanya yang bakal jadi villain dalam film ini ya, Lex Luthor. Lalu juga soundtracknya itu benar-benar pecah banget. Pas saya lihat, saya nggak expect James Gunn bakal pakai musik metal di trailer film ini. Kalau kalian lihat di poster sinematik yang sebelumnya ya, dia tuh pakai lagu ya, itu pakai musik yang lebih slow atau pakai biola atau pakai apa itu. Di film ini musiknya tetap sama, tapi diganti pakai ini apa namanya, gitar metal, gitar listrik. Dan itu benar-benar bikin pecah, bikin excited sama film ini. Ya menurut saya James Gunn pinter banget lah, dia bisa bikin hal sepele itu bisa berpengaruh besar gitu. Meski begitu, ada kekhawatiran kecil apakah film ini bakal mempunyai pacing yang tepat. Seperti yang saya bilang tadi, James Gunn ini pernah menangani juga film-film dari Marvel, trilogi Guardians of the Galaxy yang kental juga dengan aksen humornya. Saya nggak terlalu berharap aksen humor di film Superman terlalu banyak karena akan mengurangi keseriusan cerita. Kalau kalian lihat kan saat ada anak kecil yang megang tiang yang bendera, terus ada gambar Superman itu, dia bilang Superman itu benar-benar, saya benar-benar bisa merasakan bagaimana semua manusia itu membutuhkan Superman. Dia menjadi sebuah simbol harapan bagi umat manusia. Benar-benar nggak ada pilihan lain selain meminta tolong kepada Superman. Walaupun ada juga konflik yang manusia tidak menerima Superman saat dia dilempar pakai barang ke kepalanya gitu kan. Ya itulah konflik-konflik yang bakal bikin cerita ini bakal lebih menarik. So gimana menurut kalian, apakah trailer ini memenuhi ekspektasi kalian atau malah bikin kalian skeptis sama film yang akan dirilis besok? Tuliskan pendapat kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di review berikutnya. Keep watching and stay awesome.